Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk Sehari dalam Pelayanan Yesus. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita ialah Sehari dalam Pelayanan Yesus. Di hadapan Anda, di skrin kita, adalah ayat-ayat yang akan membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan ada baiknya kita membaca sebelum kita meneruskan pelajaran pada minggu ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa aktiviti yang dilakukan Yesus dalam sehari menurut pandangan Markus? Firman Tuhan, ayat hafalan di dalam Markus 1 ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Pendahuluan Sekolah Sabat. Setiap kitab Injil memperkenalkan permulaan pelayanan Yesus dalam cara yang tertentu. Matius pamerkan Yesus sebagai memanggil murid-murid dan kemudian menyampaikan khutbah di bukit. Lukas menceritakan kisah mengenai khutbah sulung Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat di Nazaret. Yohanes menceritakan mengenai panggilan ke atas beberapa murid awal dan peristiwa majelis perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan tandanya atau mukjizat yang pertama. Dan Injil Markus mengisahkan mengenai pemanggilan 4 orang murid dan menerangkan hari Sabat di Kapernaum dan apa yang diikuti. Nah, seperti apa satu hari dalam kehidupan Yesus? Bagaimana jika kita menemaninya selama seminggu penuh? Markus membantu kita menjalani pengalaman ini dalam bagian terakhir bab pertamanya, Markus 1 ayat 16 hingga 45. Kita akan menemani Yesus dengan memanggil sekumpulan nelayan untuk mengikut Dia sepenuh masa, menikmati hari Sabat yang sibuk, dan akhirnya kita akan melihat apakah adat harian mereka. Dan untuk mempelajari pelajaran ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian topik seperti yang tertera di skrin. Kita masuk di topik yang pertama, tajuk pertama, yaitu Ikutlah Aku. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang dipanggil oleh Yesus sebagai murid dan apakah respon mereka? Markus 1 ayat 16 hingga 20 katakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di danau di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Saudara, Markus dicirikan oleh singkatnya penerangan di dalam Alkitab. Jika kita tidak merujuk kepada Injil yang lain, kita mungkin mencapai kesimpulan yang salah tentang panggilan ini. Ini bukan kali pertama lelaki ini bertemu dengan Yesus. Sebagai pengikut Yohanes Pembaptis, mereka telah mendengar perkataannya tentang Yesus dan mereka telah mengikuti Dia. Yang pertama berbuat demikian ialah Andreas dan Yohanes, diikuti oleh saudara-saudara mereka masing-masing. Dan itu kita boleh baca dalam Yohanes 1 ayat 35 hingga 42. Yesus berkhotbah dari perahu Petrus dan kemudian tangkapan ajaib berlaku, mukjizat terjadi. Jaring 4 saudara itu hampir terkoyak oleh jumlah ikan di dalam Lukas 5 ayat 1 hingga 7. Semasa Yakobus dan Yohanes membaiki jala, Petrus jatuh di kaki Yesus dan tertulis dalam Lukas 5 ayat 8 hingga 11. Yakobus dan Yohanes meninggalkan bapa mereka untuk menguruskan perniagaan keluarga, dan Petrus dan Andrew meninggalkan mata pencarian mereka untuk menjadi pemenang jiwa. Dengan mematuhi panggilan Yesus, mereka mengubah hidup mereka dan kehidupan seluruh dunia. Di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam Sekolah Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu satu ibadah penyembahan yang tidak dapat dilupakan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah pengalaman yang tidak dapat dilupakan yang berlaku dalam sinagog di Kapernaum dan kebenaran rohani apakah yang dapat kita ambil daripada kisah ini? Markus 1:21 hingga 28 kita akan baca ayat yang ke-21 dan 22 saja. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, Injil menjelaskan dengan jelas bahwa pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat adalah kebiasaan Yesus, bukan acara yang terpencil. Nah, bagaimanakah reaksi orang terhadap pemberitaan Yesus? Baca dalam Markus 1:22. Tetapi tidak semua orang gembira. Musuh memutuskan untuk mengganggu pelayanan itu dengan harapan untuk membatalkan pengaruh Yesus. Markus 1:23 hingga 26. Tindakan campur tangan yang cepat ini menyebabkan orang ramai semakin terpengaruh oleh Yesus Kristus. Markus 1:1. Markus 1:27 hingga 28. 3 fakta menonjol dari cerita ini. Pertama, terdapat syaitan di dalam gereja, terdapat lalang dalam gereja, dan kita tidak dapat membezakannya. Matius 13 ayat 24 hingga 30. Fakta kedua, iblis itu tahu siapa Yesus dan mencari jalan untuk menetralkan pengaruhnya atau menggagalkan pengaruh Tuhan Yesus. Ketiga, Yesus menyuruh dia diam. Ia bukan masanya untuk menyatakan dirinya secara terbuka sebagai Mesias. Di skrin saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita pergi kepada tajuk yang ketiga, yaitu pelayanan Sabat seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Yesus membantu keluarga Petrus dan apakah pengajaran rohani yang dapat kita pelajari daripada kisah ini? Markus 9 ayat 29 hingga 34 mengatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring kena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pada akhir pelayanan di rumah ibadat, Yesus pergi bersama 4 muridnya ke rumah Petrus untuk menikmati makan secara tertutup. Markus 1:9. Semasa mereka menyediakan meja, mereka memberitahu Yesus tentang ibu mertua Petrus yang diserang demam, yaitu Markus 1:30. Setelah sembuh, wanita ini mendedikasikan dirinya untuk melayani tetamu. Manfaat yang Yesus berikan kepada kita menimbulkan keinginan untuk membagikannya kepada orang lain. Keajaiban setan yang dirasuk menjadi topik perbualan di banyak rumah di Kapernaum. Jadi pada penghujung jam-jam suci Sabat, ketika matahari terbenam, mereka membawa banyak orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Alangkah gembiranya sungguh jeritan pujian bergema di rumah Simon. Dan bukan saja pujian yang disembuhkan, Yesus sendiri bersuka cita dalam membawa penyembuhan kepada mereka. Selepas hari yang meletihkan sehingga larut malam, Yesus akhirnya dapat berehat. Saudara, ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah Sabat kita, seperti yang tertera di skrin. Kita pergi ke tajuk yang keempat, yaitu rahasia pada pelayanan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apa rahasia pelayanan Yesus yang berjaya itu? Apakah pengajaran penting yang boleh diambil daripada apa yang Yesus lakukan? Markus 1:35 hingga 39, kita baca ayat yang ke-35 saja. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, pada hari Ahad, murid-murid menunggu Yesus untuk berkhotbah di kota itu. Tetapi rancangan Yesus berbeza. Dia akan memberi manfaat kepada ramai orang lain dengan perkataan dan tindakannya.
Tetapi Yesus tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri. Seperti biasa, dia pergi dahulu untuk bercakap dengan Bapanya supaya dia boleh memberitahunya apa yang perlu dia lakukan pada hari itu. Markus 1:35, Yohanes 8:28. Nah, setiap hari Yesus selalu mencari atau mendahulukan Tuhan di dalam doa, dan dia menjemput kita untuk meniru dia. Dalam situasi istimewa, dia bahkan mendedikasikan seluruh malam untuk berdoa. Bukankah seharusnya kita seperti Yesus mencari Tuhan setiap hari dalam doa untuk mengetahui kehendak-Nya? Dalam situasi yang istimewa, bukankah kita akan mencari Dia terutamanya di dalam doa? Saudara, ada 3 pertanyaan di skrin Anda yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, kelima, yaitu bolehkah Anda menyimpan rahasia? Saudara, apakah yang hal ini ajarkan kepada kita tentang Yesus dan bagaimana dia berkaitan dengan orang yang terpinggir di dalam masyarakat? Markus 1:44 mengatakan, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara, orang kusta terasing daripada semua sentuhan manusia kena penyakitnya, berlutut di hadapan Yesus memohon kesembuhan. Di hadapan orang ramai, Yesus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Dia menyentuh orang kusta dan oleh itu menjadi najis. Tetapi daripada menerima najis, pesakit kusta menerima penyembuhan Yesus. Apabila kita datang pada Yesus dengan dosa dan kekotoran kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberi kita pengampunan dan penyembuhan, menjadikan kita bersih seperti Dia. Saudara, selepas menyembuhkan Dia memberi 2 perintah dengan 2 tujuan. Dalam Markus 1:44. Tujuan yang pertama, menunjukkan dirinya kepada para imam, yaitu dia menunjukkan rasa hormatnya kepada undang-undang dan memberi peluang kepada para imam untuk menerima dia sebagai Mesias. Kedua, berdiam diri. Ia menghalang imam daripada terdedah kepada penyakit kusta dan mengelak membangkitkan jangkaan mesianik dalam orang ramai. Saudara, di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam sekolah Sabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kehidupan juru selamat di bumi bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dia tidak pernah jemu bekerja untuk menyelamatkan orang yang hilang. Dia menjalani kehidupan yang tidak mementingkan diri sejak kelahirannya sehingga kematiannya. Dia tidak coba untuk bebas daripada kerja keras dan perjalanan yang memenatkan. Dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ini adalah satu-satunya matlamat hidupnya. Segala-galanya adalah kurang penting. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya adalah seperti makanan dan minuman baginya. Tidak ada pemikiran tentang diri di dalam pekerjaannya. Saudara, dari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Dalam Injil Markus, Yesus memulakan pelayanannya di bumi dengan kerjasama Bapa. Markus dengan jelas menunjukkan sejak awal naratifnya bahwa Yesus adalah putra Tuhan dan menggambarkan dia sebagai yang kudus dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Yesus memberitakan Injil Tuhan. Dengan dikurniakan kelayakan surgawi ini, maka Yesus memulahkan pelayanan yang sangat aktif di bumi, seperti yang digambarkan dalam bab pertama di dalam kitab Markus. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena memampukan kami untuk mengerti pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini dan boleh mengaplikasikan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.